Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Abiansyah yang akan bertugas sebagai moderator dalam PJPL kelompok 13 dan 14. Baik teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, langsung saja kita memulai PJPL ini kepada kelompok 13 dan 14. Program cepat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Triani, absen 26 dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Kalita Davina, absen 17 dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Juliana Afla, absen 20 kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Jawa Zulaniati dari absen 23 dari kelompok 14. Latar belakang dari ensiklopedia kami mengambil tema tentang ikan paus yang berjudul Raja Samudra. Kami mengambil tema ini karena ingin membawa peluang besar seperti mengembangkan pengetahuan tentang ikan paus dan membantu anak memiliki pemikiran yang luas. Paus sangat beragam macam jenisnya. Maka dari itu kami mengambil tema ikan paus, terutama menjelaskan tentang jenis-jenis ikan paus. Untuk latar belakang kelompok 14, kami menggunakan tema ini yaitu makanan khas Sumatera Barat karena kuliner yang ada di Indonesia memiliki ciri khas makanan dari daerah-daerah tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib memiliki nilai budaya yang tinggi dan memperkenalkan makanan tersebut ke generasi muda seperti kita atau generasi yang lebih muda daripada kita, yaitu anak kecil. Dan ini adalah rencana ke depan dan ke belakang kelompok 13 dan kelompok 14. Untuk kelompok 13 kami menggunakan konsep ilustrasi ikan paus, paus orca, batu karang, pasir, rumput laut, bebatuan, bintang laut, dan kerang. Untuk konsep warna kami menggunakan warna yang berdominan biru karena kami mengangkat tema lautan yang memiliki ciri khas berwarna biru. Untuk konsep tipografi kami menggunakan font custom karena kami ingin memiliki daerah. Untuk konsep cover kelompok 14, di sini kami menggunakan ilustrasi pasir rendang, tali padang, orang, rumah padang, penari tari tirai, dan buku. Untuk warna kami menggunakan warna pemilihan. Bisa nggak full screen? Korbannya full screen. Full screen. Itu masuk di PowerPoint ya? Kalau masuk di PowerPoint langsung masuk F5 kalau PowerPoint ya, tapi kalau masuk di Google Drive nah itu sudah selesai. Nah, itu kan besar. Konsep tipografi yang menggunakan font custom supaya mempunyai daya.
Konsep isi dari buku ensiklopedia nomor 13 meliputi ikan paus yang kami jelaskan pengertiannya, cara berkembang biak, rantai makanannya, dan habitatnya. Kami juga menjelaskan jenis-jenis ikan paus yang mempunyai ciri khas sendiri. Dan kami ingin memberikan wawasan kepada anak berusia 5-8 tahun tentang isi dari buku ensiklopedia ini, yang sudah kami tata bahasanya agar mudah dipahami oleh anak-anak. Kami juga memberikan ilustrasi gambar yang menarik untuk anak-anak agar mereka semangat membaca buku ensiklopedia kami juga. Untuk konsep isi buku ensiklopedia nomor 14, buku yang kami buat ini berisikan tentang pengertian asal-usul sama cita rasa, dan buku ini kami targetkan untuk umur sekitar 7-10 tahun, dan kami juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk usia yang kami targetkan itu, dan kami menggunakan ilustrasi yang menarik agar pembaca dapat memahami dan mencermati buku ensiklopedia kami. Untuk follow up, kami akan mengonversi progres PCTL ini menjadi desain digital menggunakan teknik Illustrator dengan software color draft. Kami juga berencana untuk mencetak buku ini dengan teknik digital printing yang memiliki kualitas yang menarik, sehingga buku ensiklopedia ini memiliki daya tarik tersendiri yang membuat anak-anak tertarik untuk melihat buku ensiklopedia kami. Untuk kelompok 14, kami akan mengonversikan desain sketsa manual yang telah kami buat menjadi desain digital dengan menggunakan software CorelDRAW. Dan rencana kami selanjutnya, kami akan mencetak menggunakan teknik digital printing, serta kami berharap bukunya akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Itu merupakan dokumentasi proses pembuatan buku ensiklopedia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru penguji dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambil langsung guru buka-buka itu coba 4 orang saya tanya satu-satu ya. Oke, apa harapan kamu setelah menerima ilmu dari sekolah ini? Untuk apakah mau punya rencana buka usaha bisnis seperti desainer atau jasa desain atau jasa cetaknya sekalian, atau membuka foto studio, banyak hal ya yang berkaitan dengan ilmu yang kami dapatkan ini. Kalau kamu punya keinginan, keinginan itu tadi yang saya tanyakan lalu jawab punya, maka sekolah bersedia membimbing kamu mulai kelas 1, yang lain juga ya. Sekolah menyediakan tempat namanya di IBIS itu. IBIS itu singkatannya inkubator bisnis. Jadi siapa saja murid yang mulai kelas 1 sudah punya ide buka usaha atau bahkan sudah punya usaha tapi ingin dikembangkan lagi, boleh daftar ke IBIS. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya tadi dijawab. Adakah kamu punya gambaran ingin usaha? Saya ingin memiliki usaha desain produk yang mendesain produk-produk yang akan diperjualbelikan kepada konsumen. Caranya gimana caranya?
buka usahanya gimana? Di rumah, terus pasang plakat itu, apa pakai media, di media sosial, disebarluaskan bahwa kamu mau buka jasa desain gitu. Kalau saya memilih usaha di sosial media karena itu lebih luas Jangkauannya. jangkauan. Terus mbaknya? Saya membuka Yang gerak. custom logo. Custom logo khusus mengerjakan desain logo yang custom sesuai pesanan. Caranya gimana itu? Di media sosial sekarang Ada contoh dari keluarga, saudara, tetangga, atau gambaran? Oh, kalau kita sering buka itu terus tertarik gitu ya? Kamu suka apa? Ya, Dari TikTok juga? mama saya juga bisa. Oh, mamamu desainer? Gimana? Mamamu desainer yang gimana? Di rumah Di kerjanya? rumah. Tapi bukan mama saya buka plakat gitu. Bukan. Buka plakat? Ya. Oh, buka plakat. Menerima desain gitu ya? Nah, terus, oh yang datang banyak yang pesen itu? Banyak. Lumayan ya? Banyak. Itu perorangan atau perusahaan biasanya? Maksudnya sih perorangan. Aku sudah menemukan generasi kayak kamu itu banyak sekali yang fotografer itu pesen dari perusahaan-perusahaan itu pakai jasa iklannya, pakai kalau anak-anak muda gitu. Aku bisa menemukan keren itu sekali order itu puluhan juta itu. Ya, mama pernah ordernya omset namanya ya. Apa namanya omset? Omset itu pendapatan. Ya berapa sampai berapa? Terkadang sih sampai 3 juta pernah dikerjakan hanya beberapa hari itu ya. ya. Kalau kamu pernah mana kamu tahu? Naswa. Naswa sini bantu mama gitu pernah? Nah, Bantu bagian apa? bagian backgroundnya apa? Saya kan tidak semangat saya. Pakai Corel. Ya. Ya itu bagus itu udah magang berarti ya. Kamu mbak, kalau kamu kerjakan itu di portofolio, atau portofolio hasil kerjamu itu ditempel kayak album gitu, dijilid. Kita kasih tahu selain ijazah itu laku untuk branding kamu, gitu ya. Ya. Kamu masuk daftar kayak gitu saja biar dicatat, kamu daftar terus dibimbingnya. Oke, sama ini mbaknya juga ya. Mbak, apa namanya? Kamu tanyanya sama. Pertanyaannya, apakah kamu punya gambaran buka usaha? Punya apa? Punya anak lemah lembut ini. Lemah lembut gitu, suaranya nggak denger ya. Yang keras. Pimpinan. Oh, desain sederhana, cuma modalnya komputer, ya, terus printer, terus jasa desain, terus di print dikasihkan gitu. Biasanya untuk apa itu yang desain terus dikasih print itu biasanya dia dipakai untuk apa? Banner, nyablon. Oh, tahu dari mana itu? Pernah punya gambaran? Oh, TikTok juga. Ya, daftar ke itu juga ya. Pak Sandi ya Pak Sandi. Pak. Desainer juga. Oh, desainer sablon. Kenapa punya gambaran desainer sablon? Hah? Yang ke-10. Di mana kamu tertariknya? Kita bertanya. Sosmed. Keren nggak, Mbak, Mas?
kalau masih kecil, masih imut-imut gini, lalu penghasilannya puluhan juta, mau nggak? Cari pacar yang penghasilannya banyak, atau kamu berpenghasilan banyak, ya? Itu untuk memacu yang laki-laki harus kerja itu. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, silakan. Rahasia samudra, perbedaan samudra sama laut apa? Sebenarnya sama saja tuh ya, karena laut dan samudra itu tempat tinggal hewan-hewan. Ini apa enggak? Bukan sebutan. Lautan sama samudra beda dong. Kalau kamu menulis kan mestinya sudah tahu, iya kan? Sudah mendalami ilmunya. Samudra itu lautan yang luas. Kalau laut itu bisa terbatas. Luasnya itu terbatas, tapi kalau samudra itu tak terbatas. Sampai ke mana? Kutub selatan itu samudra utara, samudra Hindia Belanda, sambung nyambung lautnya. Samudra Hindia Selatan. Kalau laut itu Terus tembak, Lebih luas samudra daripada laut. Kamu bisa sebutkan lautan apa aja yang di Indonesia ini? Nama lautnya. cintaku sedalam lautan, pendek. Aku sedalam samudra, dalam itu bisa-bisa tenggelam. Laut Selatan. Kita tahu tulisan Laut Selatan. Di sekitar Pulau Jawa. Laut antara Pulau Jawa dengan Kalimantan. Laut Jawa. Terus kalau di selatannya Pulau Jawa namanya selatannya Pulau Jawa, selatannya Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua, perbatasan dengan negara Australia, antara pulau-pulau itu dengan Australia, apa namanya? Hah? Samudra Hindia. Nah, berarti kamu bisa membedakan ya, kalau Samudra Hindia dengan Laut Jawa. Nah itu
Pulau Jawa berapa dulu, gitu ya. Bisa ditempuh dalam waktu berapa naik pesawat. Sedangkan yang Pulau Jawa dari dari Surabaya ke misalnya Banjarmasin atau Balikpapan gitu ya, itu berapa waktunya. Nah itu dari situ bisa diketahui perbedaan luas dari samudra sama luas laut lepas. Ya. Nanti dipelajari teritorial untuk lautan berapa luasnya, samudra berapa luasnya, juga kedalamannya. Samudra biasanya terdiri dari banyak palung laut. Apa palung laut? Tahu nggak? Tebing di dasar laut, ya tebingnya memiliki kedalaman dan sempit, ya biasanya sempit. Nah ini raja samudra yang kamu maksud apa? Ikan paus, karena kan ikan paus itu hewan besar yang ada di samudra. Jadi ikan paus itu penguasa samudra. Penguasa samudra satu-satunya paus ya, bukan hiu. Hiu kan ada punya ganasnya. Kalau paus itu besar, jadi itu membuat paus menjadi penguasa. Jadi paus di samudra itu paus lebih berkuasa daripada hiu, padahal lebih serem hiu loh. Mana-mana di tempat paus. Paus ya, karena mulutnya besar. Hiu masuk gitu. Iya, gitu karena besarnya. Besarnya seberapa sih? Besarnya seberapa? Paus. Lebih dari 20 meter. 20 sampai 25 meter. Panjangnya. Hah? Komen berarti. Belum diukur. Anu, dosen-dosennya bisa literasi. Bisa menetapkan bahwa paus itu benar-benar raja samudra. Dia lebih karena alasan lebih besar, tapi kamu pastikan misalnya seberapa, minus seberapa. Lanjut ya Boka ya. Untuk kelompoknya Jian Viola makanan khas ya. Terus Najwa sama Berita yang Raja Samudra tadi. Nah ini di kelompok kalian gambarnya kan secara manual. Tadi juga Boka melihat tampilan di PPT-nya itu ya gambar digital. Oh rencananya masih inspirasinya kayak gitu ya. Ya. Ini kalau kita lihat gambarnya kan menarik-menarik ya, semuanya pada pinter nih membuat presentasinya. Nah, terus hati-hati nanti di kalimat ya. Kalimatnya terus banyak konsultasi kayak gini. Ini yang kelompoknya Viola ya, Viola spesial ini. Mari ketahui. Kalimat itu kayak ada ya, mari ketahui kayak ada ya. Mari ketahui. Biasanya kan mari mengenal kayak gitu ya. Mari ketahui. Nah, ini kayak kalimatnya tahu. Mungkin harus konsultasi apa nanti sebagai pembantu saya. Nah,
berikutnya kalau gambarnya menarik-menarik ya, seperti glosarium. Di glosarium ini ada kata disantap. Pada sebaiknya santap sama bukan kata satunya juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau berjumlah gambar juga menarik, cuma nanti dalam dia daftar isi ya. Daftar isi itu kayak tadi halaman itu aja tidak usah pakai tanda hukum gitu loh. Kayak halaman misalnya halaman 6 nanti sampai 10 gitu kan ya, berarti yang ditulis halaman 6 kayak susah dibilang gitu ya. Berarti nanti lanjutnya yang berikutnya ya halaman yang 11-nya itu tidak usah jadi kalau kita membaca untuk yang lainnya udah gambarnya udah oke, cuma ya harus banyak konsul tentang kalimat yang digunakan di cetak atau di dimohon atau supaya semua tahu, jangan wajib tahu, nanti kalau saya nggak tahu kan dosa. Tapi itu wajib tahu maka kamu pagi kalau begini ya, mereka seksual bukan tahu. Bisa? Tidak, Pak. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata ataupun